Baik, kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bentuknya Y sama dengan atau F pada X sama dengan, ingat ya, ini bisa menjadi Y sama dengan atau F pada X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 0, maka kita dapat menyelesaikannya dengan membutuhkan dua hal. Yang pertama ini ada koordinat titik puncak atau titik ekstrimnya. Dengan titik puncak P misalkan, kita bisa mencarinya ini untuk X-nya itu negatif B per 2A, itu untuk nilai dari X-nya ya, nilai X-nya. Kemudian untuk Y-nya negatif D atau diskriminan dibagi 4A. Nah, ini sebagai Y-nya. Yang ini sebagai absisnya yang X ya. Kita tempatkan dia sebagai absis atau nilai X-nya. Kemudian yang ini, yang negatif diskriminan per 4A, ini sebagai ordinatnya, ordinat atau nilai Y-nya. Nah, atau bisa pula kita dengan X-nya tetap ya, negatif B per 2A, sedangkan untuk nilai Y-nya itu kita bisa dapatkan dari F pada kita substitusikan dari bentuk X-nya, kita substitusikan. Nah, itu kan nanti akan dapat nilai Y-nya berapa. Baik, setelah kita punya koordinat titik puncak, berikutnya kita juga membutuhkan dua koordinat simetris. Nah, dua koordinat simetris ini didapatkan itu dengan dua hal. Apabila memotong sumbu X, yakni kita akan membuat persamaannya dari Y sama dengan atau F pada X sama dengan, kita sama dengankan dengan 0. Nah, kemudian apabila tidak memotong sumbu X, alternatif lainnya kita membuat persamaan F pada 0 atau ketika X-nya 0 gitu ya. Ini bisa menjadi alternatif, tetapi kita hanya melakukan salah satunya saja. Bisa yang poin A ini saja atau yang B-nya saja, tergantung kondisinya. Dan kembali lagi ya, nilai diskriminan itu seperti yang sebelumnya kita bahas, nilai diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di mana si diskriminan ini, nilai B kuadrat dikurangi 4AC-nya dari bentuk umumnya, diambilnya dari bentuk umumnya, yakni A itu sebagai koefisien X kuadrat, B-nya itu koefisien X, dengan C-nya adalah konstanta dari fungsi kuadrat yang diberikan. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita bahas langsung ke contoh soalnya. Misalkan di sini kita punya gambarlah grafik fungsi F pada X sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita akan membuat grafiknya. Maka penyelesaian yang kita bisa laksanakan yakni dengan mencari koordinat titik puncak dan dua koordinat titik simetrisnya. Dan di sini kita perhatikan bahwa dalam permisalannya kita mengetahui berarti nilai A-nya itu kan koefisien dari X ya. Koefisien dari X kuadrat dia nilainya 1. Kemudian koefisien dari X, B-nya kita dapatkan 5. Dan nilai C-nya sama dengan 6. Dari sini kita bisa buatkan titik puncak P. Maka P-nya, nah kita tuliskan dulu nih biar mudah. Negatif B per 2A ya, koma negatif diskriminan, kita pakai yang diskriminan saja, per 4A. Nah, maka tinggal kita substitusikan nilai titik puncaknya. Negatif dari B-nya ini 5 dibagi dengan 2A. 2A, 2 dikali A, koma negatif dari diskriminannya. Berarti kan B kuadrat ya. B kuadratnya ini berarti 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu 1, C-nya 6. Dikurangi 4AC dibagi dengan 4A, 4 kali 1. Nah, kita sederhanakan lagi bentuknya. Sekarang bentuknya menjadi sama dengan nilai titik puncaknya negatif 5. Oke, 2 kali 1 ini A-nya kita ganti dengan 1. Negatif 5 per 2, koma. Nah, negatif dari diskriminannya yang bagian atas ini kan B kuadrat berarti 25 ya. 5 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 6. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. Berarti 25 dikurangi 24 dibagi dengan 4. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi. Sekarang titik puncaknya adalah negatif 5 per 2, koma negatif 25 kurangi 24, hasilnya 1
per 4. Nah, ini adalah nilai dari titik puncaknya. Berikutnya untuk mencari dua koordinat titik simetris, pilihan yang pertama bisa kita buat sama dengankan dengan 0 ya fungsinya ya. Berarti yang tadinya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, tadinya ini hanya nilai f pada x, sekarang kita sama dengankan dengan 0. Nah, seperti biasa ya, untuk mencari nilai x-nya bisa kita cari dengan cara pemfaktoran. X, kemudian X bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya 6 dan yang apabila kita jumlahkan hasilnya 5. Ya, tentu saja 2 dengan 3. Berarti kita tuliskan masing-masing positif 2 dengan 3 plus gitu ya. Nah, sekarang nilainya akan ekuivalen dengan X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini ekuivalen dengan nilai X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian berikutnya ekuivalen dengan nilai X-nya sama dengan negatif 3. Gitu ya. Jadi kita dapatkan ini nilai X-nya negatif 2 dan X-nya negatif 3. Apakah sudah selesai? Kita tuliskan dulu koordinat yang didapat. Berarti didapat koordinat simetrisnya itu X-nya negatif 2, Y-nya kan tadi udah kita misalkan dengan 0 ya. F pada X-nya ini 0. Ini kita misalkan F pada X atau nilai Y-nya kan sama dengan 0. Berarti negatif 2,0 atau negatif 3,0. Nah, sekarang kita sudah punya 3 titik. Titik yang mana aja? Kita replay ya. Kita review ulang. Ini titiknya 2 titik simetris dan kemudian ini titik puncaknya. Sekarang tugas kita tinggal menggambarkan. Kira-kira bentuknya akan seperti apa? Nah, kita gambarkan nih garisnya. Oke, kita berarti membutuhkannya di bagian yang negatif-negatifnya ya, lebih utamanya. Oke, kita buatkan sumbu X, sumbu Y seperti biasa menggambar di Cartesius. Oke, berikutnya kita misalkan X dan Y-nya. Nah, kita misalkan 0 di tengah-tengahnya titiknya. Kita ambil titik-titiknya yang lain. Oke, kita coba buat seproporsional mungkin, mendekati proporsionalnya nilainya. Ya, meskipun karena kita menggambar manual, jadi jauh dari proporsional ya. Oke, kita tuliskan di sini nilainya masing-masing negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3, kanannya ke atasnya 1, 2, 3 juga, ke bawahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, berikutnya kita tempatkan dulu titik puncaknya. Ini kan negatif 5 per 2, itu berarti sama saja dengan kalau kita menuliskannya 5 bagi 2 ya, negatif 5 bagi 2, ini kan berarti negatif 2, kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, negatif 2, 1 per 2, negatif 2,5. Nah, berarti posisinya di mana X-nya? X-nya ya berarti di negatif 2,5. Ini di sini perkiraannya. Negatif 5 per 2. Oke, kira-kira di sebelah sini ya. Atau biar agak sedikit berbeda, kita tandainya warna merah di sini. Kita tandai dengan warna merah. Oke, di sini negatif 5 per 2, kemudian negatif 1/4. Berarti ya kira-kira Y-nya di sini ya. Oke, ini berarti titik puncaknya. Ini kita bulati warna merah. Titik puncaknya di X-nya negatif 5 per 2, kemudian Y-nya negatif 1/4. Berikutnya titik simetrisnya bisa kita buat di negatif 2,0 dan juga negatif 3,0. Nah, kira-kira berarti negatif 2,0 kan di sini ya. Oke, tepat memotong sumbu X. Nah, oke, dan kemudian yang negatif 3,0 di sini. Oke, bila kita tuliskan, ini bisa kita tulis negatif 2,0. Ini yang bagian di sini. Ini negatif 3,0. Negatif 3,0. Nah, ini yang kita lingkari. Berikutnya bagaimana? Berikutnya tinggal kita hubungkan. Tadi kan titik puncaknya kita punya negatif 5 per 2, negatif 1/4 ya. Ini titik puncaknya.
kita buatkan grafiknya. Kita tinggal hubungkan ini titik-titik yang ada 3 ini, simetris puncak dengan garis mulus. Oke, nah inilah yang berwarna putih ini adalah garis untuk F pada X sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, seperti itulah cara kita untuk dapat menggambar suatu fungsi kuadrat di dalam diagram Kartesius. Kita hanya butuh titik puncak dan 2 koordinat titik simetris. Seminimalnya kita mempunyai 3 titik, 1 titik puncak dan 2 titik simetris.